Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk semua ya. Orang Sumedang kok lo yuk. Sudah ada ini. Jakarta banci baru keluar jam segini. Semangat atau enggak? Jawab yang keras, masih semangat atau tidak? Semangat. Jawab salamnya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا وحبيبنا وكرمينا وظهرنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama yang kita cintai, yang kita hormati segenap daripada tokoh-tokoh setempat, wabil khusus berabnai Sayyiduna Muhammad yang hadir di tengah-tengah kita di malam hari ini. Yang pertama ada Sayyid Al-Habib Reza bin Ahsan, dan juga ada saya punya adik Al-Habib Syaikhan bin Abdurrahman bin Jindan, dan juga seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh setempat, wabil khusus RT RW Lurah. Dan juga tidak lupa salam penghormatan kita berikan kepada aparatur pemerintah setempat, baik tingkat Polsek, baik tingkat Polres dan Polri, dan juga dari TNI, yang tiada lain mudah-mudahan di malam hari ini dijadikan malam kemenangan kita, malam kemenangannya umat Islam, malam keberkahannya umat Islam fi syahrullah, fi syahrul Rajab. Dan juga mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan di jalannya. Tidak keluar di bulan Rajab melainkan telah mendapatkan dambaan kita daripada baginda Sayyiduna Muhammad. Alhamdulillah, penuh anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah tempatkan kita di tempat dan barisan yang Allah pilih sebaik mungkin. Mengapa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita lihat di luar sana, di jam ini, di waktu ini, di malam hari ini, banyak umat baginda Sayyiduna Muhammad yang masih menyalakai dirinya sendiri. Banyak umat Nabi Muhammad di luar sana sampai hari ini yang masih melukai hatinya Rasulullah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memilih kita duduk bersama-sama yang tiada lain untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Rajab ini salah satu nama bulan Rajab adalah bulan pengampunan dan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, inna ar-rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahra ummati. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini, dan tidak juga diajarkan oleh para alim ulama, wabil khusus diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad
bahwasannya bulan Rajab adalah bulan sebaik-baiknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktunya kita berdiri membuka mata dan kembali kepada Nabi Yuna Muhammad. Karena kita tidur terlalu lama, melupakan Allah dan melupakan Nabi-Nya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad agar kita sadar. Kita diberikan kabar dengan peristiwa-peristiwa yang Nabi Muhammad lalui saat Isra Mi'rajnya. Wabil khusus di dalam riwayat diceritakan bagaimana Isra Mi'rajnya Rasulullah, diceritakan perjalanannya dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis sampai naik ke Sidratul Muntaha. Rasulullah saat Isra bepergian dari Baitul Haram menuju Baitul Maqdis itu dikejutkan dengan beberapa tragedi. Yang diantaranya disebutkan dalam riwayat, Rasulullah melihat gerombolan orang-orang yang kepalanya pecah lalu kembali lagi seperti semula. Saat kembali dengan semula, pecah lagi kepalanya. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Man hum ya Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril?" Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka ini adalah pemilik kepala yang mempunyai kepala, akan tetapi berat untuk melaksanakan sholat fardu." Ini di sini banyak nggak yang sering nggak sholat? Di Sumedang banyak yang nggak sering sholat? Banyak enggak? Wah, ini depan orang aja nggak ngaku, apalagi sama Allah. Banyak nggak yang nggak sholat? Kalau kita nggak tobat, nasib kita kayak bakal segini, bakal kayak begini nasib kita. Karena sholat ini salah satu definisi keagamaan, definisi syariat Nabi. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Awwalu ma yuhasibu fi shalah, in qubilati shalah qubilatu jami'il a'mal, wa in ruddati shalah ruddatu jami'il a'mal." Yang pertama kali nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah menjelang. Yang dipertanyakan sholat kita, yang dipertanyakan sholat kita, mau RT, mau gubernur, mau presiden, semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sholat kita baik, lurus, maka semua amalan-amalan kita ikut lurus dan baik. Dan apabila kalau sholat kita rusak, hancur, maka semua amalan kita yang dikerjakan di luar sholat itu semua ikut hancur. Karena yang dilihat adalah sholat. Yang dipertanyakan sholat pertama kali. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan hal semacam ini. Apalagi kalau di kita ini sholat subuh yang paling berat. Ini kepala kayaknya isinya setan semua. Datang waktu subuh pura-pura gila, malam begadang. Dia udah tahu nih, masuk subuh tidur. Banyak nggak begini? Banyak nggak? Main game. Contoh, remaja sekarang tuh banyak yang begadang main game. Dari jam 8 malam ba'da isya sampai larut jam 3 udah tahu masuk subuh. Pura-pura gak lihat jam, tidur. Ada nggak? Ada yang gini? Ada. Jangan bilang nggak ada. Ada. Apalagi sholat subuh, banyak kepala yang isian setan. Kenapa kau disebut isi setan? Karena Nabi Muhammad berkata, "Basyiril masya'ina fi dhulami masajidi min nuri tami yaumil qiyamah." Justru Rasulullah mengatakan, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang pergi dari rumah menuju masjid di waktu gelap hari, maka besok orang tersebut dibangkitkan di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Justru karena di sini itu ada ganjaran yang sangat besar, begitu pula dengan ujian yang sangat besar. Karena Nabi Muhammad berkata, "Huffat jannati bil maghar wa huffat nari bisyahwat."
Surga ini dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak. Jadi apabila kita menuju di jalan Allah, menuju di jalan Nabi Muhammad, banyak godaan dan cobaan. Karena semua sudah dikemas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada untung, pasti ada rintangan. Di mana ada hadiah, pasti ada cobaan. Sehingga Nabi Muhammad berkata semacam itu, dan sebaliknya, wa huffat nari bisyahwat, dan neraka ini dikelilingi dengan hal-hal yang menurut kita ini enak. Maka disebut itu adalah nafas, hawa nafsu. Hawa nafsu. Maka orang-orang sekarang banyak yang ngomong gak? Coba deh, mana yang muda-muda ini, lagi yang kecil-kecil. Zaman sekarang ini Pak, banyak yang ngomong Pak. Coba tanya deh, sama anak-anak muda tanya. Kadang-kadang suka ada yang ngomong begini, yang halal sama yang haram, enakan yang haram, benar gak? Beli buah halal. Kadang-kadang sama nyolong di tempat orang, ada yang bilang anak muda sekarang lebih enakan nyolong. Itu ada yang bilang begitu. Kalau di sini nggak ada, alhamdulillah, berarti kampung kita kampung orang-orang baik. Tapi di luar banyak yang begini. Kok begitu? Ya jelas. Kalau saya sampaikan, orang lebih senang dengan kebaikan. Tak mungkin di negara kita, di wilayah kita lebih banyak orang yang melakukan kemaksiatan. Gak mungkin orang-orang yang lalai dari sholatnya, gak mungkin orang lalai dari ibadahnya. Kalau seandainya di dalam ibadah tidak ada ujian dan tantangan. Betul? Betul. Lemes banget ini. Ini lemes ya? Enggak. Hah? Masih semangat apa enggak? Masih semangat. Ini harus semangat, harus kasih sholawat dulu. Ayo sholawat, Patro, siap Patro. Ayo sholawat dulu biar semangat. Patro, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashrihi. Lanjut. Semangat loh. Kemudian setelah Nabi Muhammad melihat peristiwa orang-orang memecahkan kepala, lalu Nabi Muhammad melihat ada tragedi yang lain. Di situ Nabi Muhammad melihat dengan begitu penakjuban, begitu gelisah, dan serta kaget Nabi Muhammad melihat ada gerombolan orang-orang. Di mana orang-orang ini dikubur dan duburnya ini ya semacam dikasih tambalan. Terus ini gerombolan orang-orang ini memakan rumput seperti unta dan domba. Gak sampai di sana, selain dia memakan rumput,
juga dia memakan daripada tanaman yang bernama ghahari, dan juga ada satu lagi, itu tanaman, dua tanaman ini dia disebut tanaman yang paling amat pahit, bahkan binatang pun tidak sanggup memakannya. Makan. Setelah dimakan, dilihat Nabi Muhammad gak selesai di sana. Dia pun melihat ada gerombolan orang-orang yang selain memakan tanaman pahit, juga dia memakan batu dari api neraka jahanam. Ditanya sama Rasulullah, "Man ya Jibril?" Siapakah mereka wahai Jibril? Maka Nabi Muhammad bertanya seperti itu. Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah membayar zakat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sedikit pun menzaliminya." Ini kayak kita sekarang di sini. Kita banyak lihat orang. Kita lihat banyak orang yang nggak benar, yang nggak beriman sama Allah, sekalipun tunjuk dia munafik, tapi sampai sekarang Allah kasih adem ayem sama dia. Sebutlah dia orang-orang yang telah mengintimidasi ulama. Sebutlah dia orang-orang yang telah mengintimidasi rakyat. Sebutlah dia orang-orang yang menghalangi daripada ajarannya Allah. Sebutlah mereka orang-orang yang benci terhadap para alim ulama. Mereka hidupnya enak, adem, tapi mereka nggak sadar besok yaumil kiamah dia orang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nggak sampai di sana, saudara, masih ada. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad berjalan lagi dan melihat ada gerombolan orang-orang yang memotong lidahnya. Setelah dipotong lidahnya, nyambung kembali lidahnya. Ditanya oleh Nabi Muhammad, "Mana dia Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril?" Maka Rasulullah mengatakan seperti ini. Jibril berkata spontan, "Ya Rasulullah, sungguh mereka adalah orang-orang sebagai tokoh. Mereka orang-orang yang sering ceramah, sana sini ceramah, tapi dalam ceramahnya sering memfitnah orang lain, dan apa yang disampaikannya tidak pernah diamalkan terhadap dirinya, sehingga besok orang tersebut akan memotong lidahnya sendiri dengan gunting besi." Di kita sekarang, Masya Allah, banyak orang-orang begini. Di mimbar bicara, Masya Allah, hak bicara. Begitu datang orang ngasih amplop, bayangin ngasih amplop buat ngejual iman, ngejual cinta buat Nabi Muhammad, merelakan rindunya selama ini dinantikan kepada Rasulullah hanya demi satu amplop. Makanya suka keluar sekarang yang disebut imanuhum bi amplop. Ada kayak gini di mimbar ngaku, saya pecinta dengan imam besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, saya pecinta para alim ulama, saya pecinta para habaib, tapi di belakang mereka menusuk kita dari belakang. Tapi di belakang mereka ingkar kepada Allah. Tapi di belakang mereka ingkar terhadap Nabi Muhammad yang mestinya dijaga, malah mereka telantarkan yang mestinya dia hindari, malah dia ambil sebagai pedoman. Ini kebiasaan. Nah, nanti dia milik kiamat orang semacam ini orang yang pertama disiksa. Bahkan di dalam riwayat disebutkan orang yang pertama kali disiksa terlebih dahulu sebelum orang yang nyembah berhala disiksa. Karena dari semuanya orang yang bakal disiksa lebih utama adalah orang yang nyembah berhala. Tapi ada yang lebih dulu. Siapakah dia? Dia orang-orang yang sering mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan nabinya, mengatasnamakan ulamanya, tapi dia jual agamanya. Maka disebut munafik. Man yudharul Islam wa yudharul kufur. Hanya saja menunjukkan keislaman tapi hatinya kafir. Kalau saya tanya, jawab yang kencang zaman sekarang yang begini banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Subhanallah. Apa kita sudah lalai kepada Nabi Muhammad? Apa kita sudah lupa dengan jasa-jasa Nabi Muhammad?
Apa kita sudah lupa dengan hadis-hadisnya Nabi Muhammad? Apa kita sudah buta dengan apa yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad? Sekiranya bukan nggak tahu, tapi bukan pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngucap. Kalau saya tanya, coba jawab pakai akal sehat. Kalau saya tanya, antara Indonesia ini banyak provinsi, taruhlah kita ambil 2 provinsi antara di Jakarta dan di Jawa Barat. Kalau saya tanya, ada satu Habib yang paling dibenci saat ini, ada satu Habib